Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini. Selasa 6 Mei 2025 merupakan lanjutan mata kuliah MPK kualitatif yang dipimpin oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, yang pada biasanya saya melakukan perkuliahan mata kuliah MPK kualitatif di hari Kamis. Namun pada minggu ini saya melakukan di tanggal 6 Mei hari Selasa, dikarenakan ada kegiatan organisasi yang saya lakukan di hari Kamis. Maka dari itu, untuk saya melengkapi absensi juga materi yang ingin saya dapatkan, saya memajukan ke kelas B untuk mengikuti mata kuliah MPK kualitatif ini. Tentu saya juga tidak sendiri, saya bersama dua teman saya yang juga mengikuti mata kuliah MPK kualitatif di kelas B. Nah, pada pertemuan kemarin masih Pak Adi melanjutkan pembahasan mengenai penulisan penelitian, dan pada minggu ini membahas mengenai rumus bab 4 dan juga bab 5. Pak Adi menjelaskan rumus bab 4 yang pertama, yaitu adalah gambaran umum. Gambaran umum itu menceritakan atau menjelaskan mengenai lokasi, objek penelitian, profil akun, objek atau subjek, sejarah, dan juga jikalau memang penelitian yang kita ambil mengenai sebuah film ataupun series ataupun juga podcast yang mana ada beberapa episode, maka kita hanya perlu menjelaskan mengenai satu episode yang kita bahas menjadi sebuah judul. Nah, gambaran umum juga berisikan lokasi penelitian ataupun lokasi yang sesuai dengan judul yang ingin kita teliti. Kemudian ada juga berisikan objek penelitian. Jadi kita membahas apa sih objek penelitian dari judul yang kita ambil ini. Kemudian ada profil akun. Nah, profil akun ini digunakan ketika Anda membahas mengenai sebuah akun media sosial yang mana Anda teliti, baik itu isinya, pesannya, efektifnya, atau sebagainya. Kemudian ada juga objek dan subjek. Nah, setelah objek penelitian, kita juga bisa membahas mengenai sudut pandang objek dan juga subjek terkait dengan penelitian ini. Kemudian ada sejarah. Nah, sejarah di sini misalkan kita mengambil sebuah media sosial yaitu Instagram, maka kita juga harus mencantumkan baik itu sejarah Instagram maupun sejarah akun yang kita teliti, baik dibentuknya kapan, dibuatnya kapan, aktifnya kapan, dan sebagainya. Kemudian poin nomor 2 yaitu menjelaskan mengenai jawaban penelitian rumusan masalah 1. Pak Adi menjelaskan bahwa biasanya pada penelitian kualitatif itu ada minimal 2 pertanyaan rumusan masalah, sedangkan di kuantitatif itu cukup dengan 1 masalah, itu tidak apa-apa. Nah, pada poin 2 berisikan jawaban penelitian atas rumusan masalah 1. Jadi kita menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan di rumusan masalah tersebut. Nah, di poin ketiga yaitu ada jawaban penelitian rumusan masalah 2, yang mana juga sama namun membahas mengenai rumusan masalah nomor 2. Nah, yang keempat pada rumus bab 4 yaitu adalah pembahasan mengenai yaitu membahas hasil penelitian dan juga sudut pandang teori. Nah, setelah kita menjawab penelitian rumusan masalah 1 dan juga rumusan masalah 2, maka kita bahas kembali secara keseluruhan dan juga secara padu di poin pembahasan. Dan kemudian setelah kita padukan, kita melihat sudut pandang tersebut dari sudut pandang teori. Jadi kita mengkaji hasil penelitian kita ke dalam sebuah teori yang ingin kita gunakan. Nah, setelah itu pada bab 5 Pak Adi menjelaskan, itu kan biasanya bab 5 berisikan tentang kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan itu berisikan kesimpulan secara singkat jawaban dari rumusan masalah yang kita buat di bab 1. Kemudian tentang saran itu hati-hati dengan yang namanya saran dan juga harapan. Jadi saran dan juga harapan itu sangat berbeda. Contoh dari harapan biasanya ada tulisan seperti penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi
ilmu yang pembaca dapatkan. Itu merupakan sebuah harapan. Berbeda dengan saran, itu menjadi poin penting yang ditekankan oleh Pak Adi. Nah, setelah pembahasan ini, yaitu membahas mengenai mata kuliah MPK kualitatif di minggu depan hingga minggu berikutnya. Yaitu Pak Adi kembali dengan membagi mata atau tema kelompok untuk dibahas dan dipresentasikan pada minggu kedepannya. Ada 5 pembahasan yang dibagi oleh 5 kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.